Ketemu lagi guys dengan Mas Rahman Cipete. Kali ini Mas Rahman Cipete akan kasih info-info terbaru ya, terupdate, teranyar ya dari Mas Rahman Cipete nih guys. Tapi sebelum dilanjut jangan lupa ya, yang belum subscribe terlebih dahulu guys, biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Rahman Cipete nih guys. Pokoknya nih Mas Rahman Cipete ini berhubungan dengan kendaraan roda 4 ya, dari mulai letak nomor mesin dan nomor rangka, servis engine elektrikal, transmisi otomatis, transmisi manual, servis AC, variasi mobil, kaca film, dan review kendaraan ya guys ya. Pokoknya nggak bakal rugi ya, ntar akan dapat info-info penting tentang kendaraan roda 4 ya guys ya. Dan jangan lupa like, comment, share ya, biar teman kita, saudara kita, rekan kita mengetahui juga ya tentang tips-tips informasi kendaraan roda 4 ya guys ya. Kali ini Mas Rahman Cipete ditemani sama montir muda ya guys ya. Ini montir muda, montir profesional ya guys ya. Ini Mang Modon dari Sukabumi, Garut, Cianjur, Bandung, Solo dikit ya guys ya. Pokoknya Jawa Barat ya guys ya. Ayo kita lihat kayak apa untuk pembongkaran kampas kopling mobil Daihatsu Sigra ya guys ya. Itu sama Toyota Calya, sama ya guys ya. Pokoknya kita lihat apa yang dibutuhkan, waktu pengerjaan, dan biaya yang harus dikeluarkan berapa ya guys ya. Ntar Mas Rahman Cipete akan ngasih infonya. Yuk kita lihat. Ini guys, iya ini dia Mang Modon ya guys ya. Ya ini untuk info buat pembongkaran kampas kopling tarikan depan ya. Ini kan mobilnya Daihatsu Sigra ya. Ini harus dibongkar roda kiri kanan sama as roda berikut yang menempel pada gearbox transmisi ya guys ya, karena dia tarikan penggerak depan ya guys ya. Nah ini guys, untuk waktu pengerjaannya ini untuk pembongkaran kampas kopling mobil Daihatsu Sigra ya, Toyota Calya juga sama guys. Untuk waktunya itu sekitar 3 jam, agak lumayan guys, karena dia memakai penggerak roda depan ya. Jadi harus dicopot as roda berikut yang lainnya guys. Karena apa? Karena dia penggerak roda depan, makanya harus dicopot ya roda kiri kanannya, as roda kiri kanannya, dudukannya, bracket-bracketnya ya guys ya. Begitupun dengan aki bagian atas ya, engine transmisi ya, engine transmisi juga harus dibongkar karena tarikan penggerak roda depan atau as roda depan ya guys ya. Nah ini dia nih, Mang Modon lagi mempersiapkan untuk pembongkaran gearboxnya guys. Tadi as roda kiri kanannya, roda kiri kanannya bracketnya sudah kebuka, tinggal sekarang yang transmisi, baut yang menempel transmisi harus dibongkar juga ya guys ya.
Nah ini guys, ini kampas rem yang lamanya ya, yang harus diganti. Kenapa harus diganti? Karena ini guys, karena dia itu kampasnya udah selip atau udah nggak menggigit lagi ya guys. Jadi dia nempel terus ke dekrup, makanya dia selip menahan karena dia tidak lepas ya guys ya. Adapun ciri-cirinya itu kampas rem yang kampas kopling yang sudah harus diganti. Kampas koplingnya nih gini guys, ciri-cirinya sangat mudah ya. Jadi pertama tuh kita kalau pas ketahuan banget di pas tanjakan itu biasanya kalau kampas kopling sudah mulai rusak, udah mulai selip, itu di tanjakan tuh dia agak bau-bau kayak bau gosong gitu guys ya, bau sangit. Nah, padahal kopling sudah lepas, jadi dia agak nahan, makanya dia agak bau-bau. Yang kedua cirinya itu pas di jalan lurus atau jalan bypass ya, jalan yang kosong ya. Jadi pas kita masukin ke gigi, dia tuh pas dilepas kopling digas tuh lama kelamaan dia akan mengurang, agak nahan dalam tempo beberapa menit ya, atau semenit atau 2 menit baru itu dia lepas. Itu ciri-ciri yang kedua. Nah dengan ciri-ciri yang ketiga itu agak susah ya guys ya. Jadi tanpa jalan pun bisa dites. Jadi posisi kita masuk ke rem tangan, masukin ke gigi 1, terus kita lepas kopling pelan-pelan dia akan jalan, nggak mati ya. Jadi kalau posisi kita masukin rem tangan, kita masukin gigi, terus kita lepas kopling, kalau yang kampas koplingnya itu masih bagus, dia akan langsung mati engine-nya ya guys ya, alias ada gentakan lepas, makanya dia langsung mati ya guys ya. Nah, ini dia Bang Pais yang penggerak ya, penggerak ini mobilnya Bang Agus ya. Jadi yang menyiapkan semua barang-barangnya ini Bang Pais, yang menyiapkan dari pengecekannya, dari kampas yang harus diganti itu dari Bang Pais ini guys ya. Ini dia yang mempunyai mobil Bang Agus dari Ciledug CBD Soledikit ya guys ya. Nah, Mas Rahman Cipta akan ngasih contoh-contoh yang kampas kopling yang masih bagus dan kampas kopling yang sudah rusak ya guys ya. Yuk kita lihat. Nah ini guys, ini dia Mas Rahman Cipta akan ngasih tahu contoh kampas kopling yang sudah rusak, ada kampas kopling yang masih bagus ya guys ya. Yuk kita lihat. Nah ini guys, ini Mang Modon lagi memasang ini ya, deklaker itu buat pendorong ya, pendorong penghantar kampas kopling ke dekrup ya guys ya. Ini hal yang harus diganti untuk penggantian kampas kopling itu deklaker, dekrup sama kampasnya. Nah adapun kalau kita
darurat itu buat sementara apa buat emergency ya, itu masih bisa diganti kampas koplingnya saja guys kalau buat darurat. Tapi kalau tips dari Mas Rahman Cipte, kalau membongkar transmisi untuk tarikan depan ya, penggerak roda depan, itu sebaiknya diganti satu set, karena untuk pembongkarannya itu pemasangannya agak ribet ya guys ya, karena dia harus membongkar semuanya, as roda kiri kanan, harus membongkar aki, harus membongkar bracket yang lain ya. Nah ini guys, ini ciri kampas rem yang baru ya. Kampas rem yang masih bagus, dia tuh ada kayak semacam kayak ripet tuh kayak besi kecil di tengah-tengah. Itu kalau masih yang bagus dia agak ada jarak. Jadi kalau kita masukin lidi atau masukin kuku, dia agak ada jaraknya ya, masuk kayak lubang gitu guys. Nah ini yang sudah kampas kopling yang sudah rusak, dia akan rata. Jadi baut yang ada bolongan tuh sudah rata, jadi nggak kelihatan lagi ada bolongannya guys ya. Itu ciri menurut postur tuh menurut barang yang kayak gitu ya guys ya. Nah ini guys, untuk pembongkaran tuh harus di ini guys, harus hati-hati, karena untuk tarikan depan tuh agak banyak yang harus dibongkar ya. Untuk mobil penggerak roda depan atau as roda depan itu harus hati-hati, karena banyak yang harus dicopot, harus dibongkar ya guys ya. Guys, sekian ya info dari Mas Rahman Cipete. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya, biar nggak ketinggalan nih guys, biar nggak ketinggalan kalau Mas Rahman Cipete bikin video tips terbaru tentang kendaraan roda 4, nggak ketinggalan ya guys ya. Pokoknya nggak bakal rugi, akan dapat info-info penting tentang kendaraan roda 4 ya guys ya. Pokoknya nih dari mulai letak nomor mesin, nomor rangka, servis engine elektrikal, transmisi otomatis, transmisi manual, variasi mobil ya guys ya, variasi sarung jok, AC mobil, kaca film. Pokoknya Mas Rahman Cipete akan ngasih info-info tentang kendaraan roda 4 nih guys, nggak bakal rugi ya guys ya. Ayo pokoknya ditunggu video terbaru dari Mas Rahman Cipete nih guys ya. Nah ini dia nih, kali ini mobilnya Daihatsu Sigra. Kampas koplingnya harus diganti karena sudah, kalau di bawah jalan sudah agak selip ya, agak nahan, makanya harus diganti. Oke guys, sekian info terbaru dari Mas Rahman Cipete. Pokoknya ditunggu video terbaru dari Mas Rahman Cipete. Dadah, sampai jumpa.